Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asaida Azuria dengan NPM 19110210006. Di sini saya akan menjelaskan tugas mini skripsi saya tentang peranan International Monetary Fund atau IMF sebagai organisasi internasional dalam memberikan bantuan dana atau pinjaman bagi Indonesia. Oke, nah di sini adalah kata pengantarnya. Saya sadar bahwa tulisan atau makalah yang saya sajikan masih terdapat banyak kekurangan seperti itu. Ini adalah daftar isinya dan berlanjut kita masuk ke dalam bab 1. Nah, dalam latar belakang mengapa saya mengambil tugas mini skripsi ini ialah menurut saya suatu negara adalah organisasi yang melibatkan sekelompok orang di dalamnya yang mengakui adanya pemerintahan yang harus mengurus tata tertib keselamatan sekelompok orang di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu, suatu negara juga harus memastikan tersedianya sumber daya yang cukup untuk kebutuhan sekelompok orang di dalamnya dengan berbagai cara dan pertimbangan yang paling memungkinkan. Dalam hal ini, Indonesia yang merupakan suatu negara yang merdeka dan memiliki sumber daya alam yang melimpah juga memiliki keharusan untuk mendapatkan pemerintah yang bisa menjamin keterbutuhan masyarakatnya pada berbagai kondisi yang baik ataupun buruk dengan segala pertimbangan yang paling menguntungkan. Nah, mengulang pada masa-masa awal kemerdekaan, saat di mana pemerintah Soekarno mengalami kesulitan dalam menanggulangi problem ekonomi yang rusak akibat adanya perang kemerdekaan, pada masa itu juga ada 35 negara yang kemudian dijuluki sebagai Founding Fathers menandatangani Anggaran Dasar Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, IMF, yang akhirnya dinyatakan berdiri dan beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947. Nah, Indonesia yang baru mencoba bangkit setelah adanya krisis perang melawan Belanda selama masa revolusi, mengajukan permintaan menjadi anggota IMF dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD, atau biasa disebut dengan Bank Dunia, yang kita sebut pada Bank Dunia pada tanggal 24 Juni 1950. Nah, Indonesia ini akhirnya berhasil mendapatkan pinjaman dan resmi menjadi anggota daripada IMF, tetapi pinjaman tersebut tidak cukup untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Indonesia, dan melalui makalah ini, saya selaku penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana peran IMF terhadap bantuan dana bagi Indonesia. Nah, di sini adalah rumusan masalah yang saya angkat, bahwa berdasarkan latar belakang di atas, saya ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan IMF sebagai organisasi internasional, dan juga apa sebab Indonesia melakukan pinjaman kepada IMF, serta saya ingin mengetahui bagaimana hubungan Indonesia dan IMF semenjak adanya krisis. Tujuan daripada penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui jelas bagaimana latar belakang IMF dan sebab Indonesia melakukan pinjaman kepada IMF, serta bagaimana hubungan Indonesia dan IMF semenjak adanya krisis. Nah, kerangka pemikirannya, saya menggunakan konsep organisasi internasional, di mana konsep teori organisasi internasional ini berkaitan dengan IMF, di mana IMF merupakan salah satu dari organisasi internasional yang bersifat intergovernmental government yang bergerak dalam bidang keuangan. Nah, kemudian hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara pinjaman Indonesia kepada IMF di waktu lampau terhadap hutang Indonesia yang terus meningkat di masa sekarang. Kemudian juga terdapat dorongan dari negara lain yang menyebabkan Indonesia menerima atau mengajukan diri untuk menerima bantuan dari IMF. Oke, meningkat ke bab selanjutnya yaitu bab 2 tentang landasan teori. Jadi, konsep organisasi internasional, sebenarnya pengertian organisasi internasional itu sendiri adalah suatu bentuk institusi yang mengacu pada sistem formal yang terdiri atas aturan dan tujuan-tujuan yang sama, dan dibentuk atas suatu bentuk kesepakatan antara anggota-anggota, baik pemerintah ataupun non-pemerintah yang terdiri atas 2 atau lebih negara yang berdaulat. Nah, secara sederhana, organisasi internasional itu didefinisikan sebagai sebuah struktur formal dan berkesinambungan yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota, keanggotaan negara dan non-negara, terdiri atas 2 atau lebih negara yang merdeka, yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggotanya, menurut Banyu. Nah, sebuah organisasi internasional itu juga dapat dikatakan sebagai organisasi internasional apabila memenuhi beberapa unsur menurut Ernst Prapto. Yang pertama, itu adalah ruang lingkup kerjasama melintasi batas-batas negara. Kemudian yang kedua, adanya pencapaian tujuan bersama. Yang ketiga,
adanya pertemuan yang dilakukan secara sukarela, secara berkala. Kemudian yang keempat, memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Serta yang kelima, melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan. Nah, International Monetary Fund juga adalah salah satu organisasi yang anggotanya adalah perwakilan dari negara-negara anggotanya, dan IMF tergolong dalam organisasi antar pemerintahan atau Intergovernmental Organization atau IGO. Nah, meningkat ke bab selanjutnya ialah tentang peranan organisasi internasional. Jadi peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini itu telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional itu dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Nah, sekaligus juga sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut. Ini menurut Rahmawati. Nah, menurut IBIT, terdapat di halaman 98, peranan daripada organisasi internasional itu terbagi atas 3 kategori, yaitu sebagai instrumen, sebagai arena, dan juga sebagai aktor independen. Nah, sebagai instrumen, organisasi internasional itu digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Sedangkan sebagai arena, organisasi internasional itu merupakan tempat membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang, organisasi internasional itu digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional. Sedangkan sebagai aktor independen, organisasi internasional itu dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasinya. Nah, sedangkan menurut Volcker dan Bernard, peran daripada organisasi internasional itu dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu ada program kebijakan yang merupakan kumpulan dari norma-norma dan aturan yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan masukan perilaku negara-negara anggotanya pada standar normatif organisasi internasional itu sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan operasional itu merupakan hasil daripada keputusan yang terkait dengan pelaksanaan program-program kebijakan. Kegiatan informasi merupakan kegiatan yang akan dilakukan organisasi internasional dalam mengumpulkan serta menyebarluaskan informasi yang memadai dalam membuat keputusan. Nah, pada penelitian ini memuat berbagai penelitian sebelumnya, baik itu melalui penelitian biasa ataupun skripsi. Nah, penelitian tersebut ini bisa dijadikan sebagai referensi di masa mendatang, dan ini adalah beberapa penelitian yang saya ambil, yaitu adalah skripsi daripada Rahmawati Harman tahun 2019. Jadi, dalam penelitian ini, dia berjudul tentang analisis peran IMF atau International Monetary Fund dalam privatisasi BUMN di Indonesia dengan studi kasus privatisasi PT Indosat Terbuka. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran IMF dalam pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia, khususnya dalam bidang telekomunikasi yaitu terhadap PT Indonesia Terbuka. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi mengenai dampak positif dan negatif yang dihasilkan dari pelaksanaan privatisasi PT Indosat Terbuka. Nah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah melakukan privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan kinerja BUMN itu sendiri sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam menghadapi persaingan dalam era globalisasi yang sangat erat dengan pasar bebas. Dan di samping itu, privatisasi bertujuan untuk mendapatkan dana modal untuk mengembangkan usahanya daripada investor, seperti itu. Kemudian, pada bab selanjutnya yaitu bab 3 terkait metodologi penelitian, bahwa ruang lingkup penelitian yang saya ambil, metode ini menggunakan metode deskriptif, yang berarti dalam melakukan penelitian peranan International Monetary Fund, itu harus dilihat dari permasalahan yang ada, kemudian dikaitkan dengan teori konsep organisasi internasional. Nah, penelitian ini mencakup International Monetary Fund IMF sebagai organisasi internasional dan juga bantuan dana yang diberikan IMF kepada Indonesia. Ruang lingkupnya adalah mengkaji mengapa Indonesia harus meminta bantuan dana daripada IMF.
Kemudian ada data dan sumber data. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder yang sifatnya kualitatif, di mana data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Ini menurut Kuncoro. Nah, data yang diambil ini tidak bersumber langsung ataupun tidak secara langsung asli, melainkan dari data yang diperoleh dari buku, dokumen, ataupun kuesioner yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Dan sumber-sumber data ini bisa berupa buku, jurnal, majalah, koran, internet, dan hasil penelitian atau penerbitan lainnya. Nah, metode sampling dalam penelitian ini dibatasi untuk melihat peranan IMF atau International Monetary Fund terhadap Indonesia dalam mengatasi masalah perekonomian di awal-awal kemerdekaan dan juga untuk mengetahui latar belakang International Monetary Fund sebagai organisasi internasional seperti itu. Nah, selanjutnya ialah meningkat ke bab selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi IMF sebagai organisasi internasional, IMF ini dia berawal di mana pada akhir Perang Dunia Kedua, para pengambil kebijakan di bidang ekonomi dari berbagai negara di dunia itu berkumpul di Bretton Woods. Nah, mereka membicarakan bagaimana membangun kembali perekonomian pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, pertemuan ini dilangsungkan pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 22 Juli 1944 dan dihadiri oleh perwakilan dari 14 negara. Di antaranya adalah Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, dari konferensi tersebut disepakati untuk mendirikan 3 lembaga internasional, yaitu International Monetary Fund atau IMF, International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD, dan juga Lembaga Perdagangan Internasional atau AITO. Nah, IBRD itu bertugas untuk membantu negara-negara yang sedang membangun, karena banyak negara yang porak-poranda akibat perang. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan, perlu melakukan rekonstruksi ataupun pembangunan kembali. Hal ini tentu memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu IBRD memberikan bantuan lunak, dan kalau diperlukan, IBRD juga akan memberikan bantuan hibah. Nah, lembaga multilateral ini kemudian dikenal dengan sebutan Bank Dunia atau World Bank. Kemudian IMF bertindak sebagai pengatur sistem keuangan seperti soalnya course gitu. Jadi tugas utama IMF itu adalah bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial dan keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan sebagainya. Dan sebagai imbalannya, negara tersebut itu diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, seperti privatisasi BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Selain IBRD dan juga IMF, masih ada satu lagi desain lembaga multilateral lain yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan, yaitu mengatasi masalah perdagangan internasional, yaitu International Trade Organization atau AITO. Nah, IMF juga merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial atau keuangan global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu keuangan negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan tertentu, seperti misalkan privatisasi badan usaha milik negara. Nah, IMF dan juga IBRD dan juga AITO itu sering disebut sebagai institusi Bretton Woods. Ketiga institusi ini bertugas untuk menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang jika dia menginginkan pinjaman dari IMF serta pinjaman pembangunan dari Bank Dunia, dia harus menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini. Jadi kalau misalnya suatu negara ingin meminjam dari IMF ataupun Bank Dunia, maka dia harus taat terhadap syarat-syarat ataupun kebijakan yang ditentukan oleh ketiga institusi Bretton Woods ini. Nah, kemudian ada selanjutnya sebab Indonesia melakukan pinjaman kepada IMF.
Nah, sebab Indonesia melakukan pinjaman pada IMF itu, Indonesia melakukan atau menerima tawaran bantuan IMF itu karena pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah Soekarno itu mengalami kesulitan dalam menanggulangi problem ekonomi yang rusak akibat adanya perang kemerdekaan. Sehingga Indonesia melakukan pinjaman kepada IMF, di mana diketahui juga bahwa tujuan daripada didirikannya IMF itu ada beberapa. Yang pertama, memajukan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menghasilkan kerangka untuk konsultasi dan kolaborasi terhadap persoalan-persoalan moneter internasional. Kemudian yang kedua, memfasilitasi ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional dan memberikan kontribusi dalam memajukan dan memelihara tingkat kesempatan kerja, pendapatan real yang tinggi, serta mengembangkan sumber daya produktif bagi anggota sebagai sasaran utama dalam kebijakan publik. Dan yang ketiga, itu adalah memajukan stabilitas nilai tukar, memelihara keteraturan dalam alat tukar antar anggota, dan juga mencegah persaingan dalam depresiasi nilai tukar. Dan yang keempat, membantu terciptanya sistem perdagangan multilateral yang mapan dan mengurangi restriksi perdagangan luar negeri untuk pertumbuhan perdagangan dunia. Kemudian yang kelima, memberikan keyakinan pada anggota dalam penyediaan sumber-sumber dana yang aman, sehingga dapat melakukan koreksi penyesuaian yang salah dalam neraca pembayaran mereka tanpa merusak kemakmuran nasional ataupun internasional. Dan yang terakhir, membantu mengatasi keseimbangan neraca pembayaran internasional anggotanya dalam durasi yang pendek. Nah, mengacu pada tujuan-tujuan di atas, maka pada awal kemerdekaan Indonesia yang dilanda krisis perekonomian, IMF itu hadir sebagai dewa penolong dalam mengatasi masalah krisis yang dihadapi Indonesia dan juga negara-negara Asia lainnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah hubungan Indonesia dan IMF semenjak krisis. Jadi, bantuan program IMF kepada Indonesia itu tertuang dalam Letters of Intent yang merupakan sekumpulan unsur utama dalam kebijakan pemerintah dalam perekonomian dan keuangan secara keseluruhan. Letters of Intent ini dimasukkan ke dalam berbagai dokumen kebijakan domestik pemerintah seperti Propenas, Program Pembangunan Nasional 5 Tahunan, Repeta, Rencana Pembangunan Tahunan, ataupun APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, Letters of Intent ini juga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga Indonesia melakukan revisi terhadap kondisi aktual dan juga prioritas struktural serta pembangunan. Dengan kata lain, jaminan pinjaman IMF itu harus diikuti oleh program-program yang digariskan oleh IMF, seperti itu. Meningkat ke bab selanjutnya adalah bab 5 tentang kesimpulan dan saran, bahwa kesimpulannya, krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 itu telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk dan membuat pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada IMF untuk membantu Indonesia keluar daripada krisis ekonomi itu. Oleh karena itu, IMF datang membantu Indonesia dengan membawa sejumlah kebijakan yang tertuang dalam perjanjian yaitu Letter of Intent. Nah, dan dalam Letter of Intent ini juga terdapat berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah privatisasi. Sedangkan untuk sarannya, bahwa atas hutang Indonesia kepada IMF itu harus segera dilunasi karena hutang ini berkaitan dengan pembangunan jangka panjang Indonesia, di mana terlihat pada fakta bahwa jaminan pinjaman IMF itu harus diikuti oleh program-program yang digariskan oleh IMF. Nah, sedangkan jika Indonesia terus-menerus mengikuti program yang digariskan oleh IMF, menurut penulis saya itu bertentangan dengan orientasi pembangunan Indonesia yang mengedepankan keadilan. Seperti itu. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.